Nah, sebelum kita memulaikan ibadah, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau beribadah, Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabarnya pagi hari ini? Baik, luar biasa. Iya, adik-adik yang ada di rumah sudah hampir kurang lebih 8 bulan. Kak Ola dan adik-adik semua serta kakak-kakak pelayan anak tidak pernah lagi ya bertatap muka untuk beribadah bersama-sama. Tetapi Kak Ola yakin dan percaya adik-adik yang ada di rumah tetap bersuka cita, tetap bersyukur bahwa Allah begitu mengasihi kita semua. Iya. Nah, untuk itu adik-adik yang ada di rumah, Kak Ola ajak untuk berdiri. Iya, kita angkat satu pujian yang berkata, hari ini harinya Tuhan. Masih dalam posisi berdiri ya adik-adik, kita angkat kembali satu pujian yang berkata, kasih, 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 kasih. Adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita angkat satu pujian yang berkata, betapa hatiku berterima kasih. Kau mengasihiku
Nah, adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan masuk di dalam cerita firman Tuhan. Sudah siap semua dengan Alkitabnya? Iya, kalau sudah siap, tidak boleh lagi ya jalan-jalan ke sana kemari. Kita harus duduk diam dan tenang karena kita mau berdoa. Nah, untuk itu kita angkat satu pujian yang berkata, "Firman-Mu pelita bagi kakiku." mendengarkan cerita firman Tuhan, mari sikap berdoa yang baik, kunci tangan, tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, tadi kami sudah memberikan puji-pujian bagimu. Sekarang kami mau membaca dan merenungkan sebagian cerita firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, agar firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Ibu Dian yang akan menceritakan firman-Mu. Kuasai ia dengan Roh Kudus-Mu, agar dia dapat berkata-kata hanya sesuai dan seturut kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang berada di rumah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kalian bawakan firman Tuhan, kalian akan ingatkan dulu
ayat hafalan minggu lalu. Ayo, siapa yang masih ingat ayat hafalannya? Ya, sekarang kita ucapkan bersama ya. Matius 10 ayat 31. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyaknya burung pipit. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam kitab Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10. Ya, kalau sudah dapat, mari kita bersama-sama membacanya. Kita mulai. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Kisah tentang Samuel seringkali adik-adik sudah mendengarnya di sekolah minggu. Nah, saat ini kalian mau ingatkan kembali bagaimana kisah tentang Samuel sebagai nabi Tuhan. Siapa yang masih ingat ayah dan ibu dari Samuel? Ayo. Ya, ayah Samuel bernama Elkana dan ibunya bernama Hana. Samuel adalah anak yang diminta dari Tuhan. Pada waktu itu ibunya berdoa kepada Tuhan. Ibunya adalah perempuan yang tidak bisa mempunyai anak, tetapi dengan bersungguh-sungguh dia berdoa kepada Tuhan, memohon, meminta anak kepada Tuhan. Akhirnya doanya dikabulkan sehingga ibu Hana melahirkan Samuel. Nah, dalam pembacaan kita saat ini, bagaimana Tuhan memanggil Samuel yang masih kecil itu. Anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Samuel dari kecil sudah diserahkan oleh ibunya ke bait Allah. Karena pada saat ibunya meminta kepada Tuhan, ibunya telah bernasar bahwa jika Tuhan memberikan dia anak, anaknya itu akan diberikan di bait Allah, imam di Silo yang bernama Eli, untuk dididik menjadi pelayan Tuhan. Jadi itu adalah janji nasar yang diucapkan ibunya Hana. Jadi Samuel dari kecil, ibu Hana sudah memberikan kepada imam Eli untuk tinggal di bait Allah, dididik menjadi pelayan Tuhan.
dari kisah Samuel ini, apa yang bisa kita teladani sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama, bahwa Samuel dari kecil dia sudah tinggal di bait Allah, dia dididik menjadi pelayan Tuhan. Dia adalah anak yang baik, yang senantiasa taat dan patuh kepada Imam Eli. Kita pun sebagai anak Tuhan harus demikian. Orang tua kita telah mendidik kita, guru-guru kita telah memberikan pengajaran. Kita pun harus demikian, harus patuh dan taat melakukan perbuatan yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, Samuel dalam dia tinggal bersama Imam Eli, yang ternyata kedua anaknya, anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas itu, mereka berbuat jahat di mata Tuhan. Tetapi Samuel tidak mengikuti perilaku mereka. Dia tetap berbuat baik di hadapan Tuhan, benar di hadapan Tuhan. Dia tidak mengikuti perbuatan dari anak-anak Imam Eli. Jadi kita pun harus demikian. Walaupun orang-orang di sekitar kita berbuat jahat, kita harus terus berbuat baik, karena demikian yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang ketiga, dari kita Samuel ini, kita belajar bahwa dari kecil Samuel telah dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayannya. Dan sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita pun demikian. Dari kecil kita harus selalu rajin beribadah kepada Tuhan, rajin mendengar firman Tuhan, terutama kita juga boleh melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kisah tentang Samuel bisa kita teladani, sehingga di kemudian hari dia menjadi nabi Tuhan yang besar yang memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Dan kita pun dari hari ke hari, kiranya kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memberitakan firman Tuhan lewat tutur kata kita, perbuatan kita, sehingga orang lain bisa melihat kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Demikian firman Tuhan saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalian akan berikan ayat hafalan untuk minggu ini. Ayo kita buka bersama dari kitab Mazmur pasal 84 ayat 11 bagian A. Kitab Mazmur pasal 84 ayat 11 bagian A. Kita ucapkan bersama-sama ya. Kita mulai. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kalian harap minggu depan bisa kalian hafal ya. Biasakan kita belajar firman Tuhan, kita menghafal dan bisa kita lakukan dalam hidup kita. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita masuk di dalam doa syafaat dengan pokok-pokok doa sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak yang berulang tahun. Yang kedua, anak-anak yang sakit. Yang ketiga, orang tua anak-anak dalam pekerjaan masing-masing. Yang keempat, anak-anak terlantar dan miskin. Yang kelima, pemerintah bangsa dan negara dalam menangani COVID-19. Keenam, kakak-kakak pelayan 6. Dan ketujuh, persembahan. Dan doa ini akan dipimpin oleh kakak Dian. Anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Ayo lipat tangannya, kita siapkan hati kita, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena kasih sayang Tuhan terus berlaku dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing secara online. Dan saat ini kami juga boleh membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, dalam ibadah kami saat ini bersama-sama kami berdoa buat anak-anak kekasih kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Kami mohon Tuhan akan memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang
dipakai sehingga semuanya itu membantu proses penyembuhan yang berasal dari Tuhan sendiri. Kami juga berdoa bagi anak-anak kekasih kami, mungkin dalam minggu ini mereka boleh berulang tahun. Kami percaya usia mereka boleh ditambahkan semata-mata karena kasih sayang Tuhan terus berlaku dalam hidup mereka. Berkatilah mereka Tuhan, jadikan mereka anak yang pandai, yang taat dan dengar-dengaran kepada orang tua, teristimewa takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak yang miskin dan terlantar. Kami percaya Tuhan akan memakai setiap orang-orang yang ada di sekitar mereka yang berkelebihan, akan membantu memberikan berkat bagi anak-anak yang miskin dan terlantar ini, sehingga mereka juga terus merasakan kasih sayang Tuhan berlaku dalam hidup mereka. Kami mau berdoa bagi semua orang tua dari anak-anak kekasih kami ini dalam menjalani kehidupan mereka, dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Khususnya saat ini kami bersama-sama menghadapi pandemi dari COVID-19. Tentunya berpengaruh dalam setiap pekerjaan mereka. Kiranya juga Tuhan akan terus memberikan jalan keluar, memberikan berkat dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Sehingga dalam keluarga mereka masing-masing, nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami juga mau berdoa bagi kakak-kakak pelayan anak di Jemaat Immanuel Palu. Tuhan karuniakan kepada kami kekuatan, kemampuan, hikmat, kesetiaan, sehingga kami juga terus bersuka cita melayani Tuhan dalam pemberitaan firman kepada anak kekasih kami. Dan biarlah setiap program pelayanan yang direncanakan akan terlaksana dengan baik, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai ke pelosok daerah. Tuhan karuniakan selalu hikmat kebijaksanaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka, khususnya dalam penanganan COVID-19. Kami percaya mereka akan terus melakukan upaya agar virus corona boleh berlalu dari negeri kami yang tercinta Indonesia. Dan kami sebagai masyarakat, kami juga senantiasa boleh melakukan hidup sehat untuk kesehatan kami, sehingga kami juga boleh terhindar dari virus corona. Dan kami percaya Tuhan akan senantiasa menjaga kehidupan kami. Dalam ibadah kami saat ini, kami boleh memberikan persembahan syukur, berkati dan kuduskan persembahan kami, sehingga bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Kami serahkan pelayanan sekolah minggu akan minggu yang akan datang. Kiranya kami semua dari kakak pelayan anak dan anak sekolah minggu senantiasa setia untuk beribadah kepada Tuhan, dan kami semua boleh merasakan berkat dan sukacita di sepanjang minggu yang akan berjalan ini. Ini doa syukur permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Dan untuk adik-adik yang ada di rumah, tetap jaga kesehatan ya. Dan jangan pernah bosan untuk tetap tinggal di dalam rumah. Dan jika ingin keluar rumah atau berpergian, jangan lupa menggunakan masker dan membawa sanitizer. Iya, sampai di sini dulu perjumpaan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. 10 ayat 31. Sebab itu janganlah takut-takut,
sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Terima kasih, Shalom. Matius 10 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Selamat hari Minggu, salam sehat, jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.